Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana Said dengan NIM 1810512020 jurusan CS1 Sistem Informasi, ingin mempresentasikan proposal seminar teknologi saya dengan judul Perancangan Sistem dan Penerapan Algoritma Canaries Neighbor untuk memprediksi kualitas air yang dapat dikonsumsi. Pada bab pembahasan di sini, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Terdapat subbab 4, bab 4 pembahasan. Di abstrak ini, pembahasan pertama yaitu perkembangan teknologi informasi sangat pesat semenjak industri 4.0 dan 5.0 dengan banyaknya pemanfaatan AI, machine learning, dan metode-metode lain yang memudahkan manusia dalam mendiagnosa atau menentukan manusia harus bertindak ke eh, tahap berikutnya. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi kualitas air yang dapat dikonsumsi sehari-hari dengan menentukan kandungan yang terdapat di dalam air secara tepat untuk dijadikan patokan dalam menentukan mana kualitas air yang dapat diminum ataupun tidak. Pada penelitian ini menggunakan algoritma KNN atau Nearest Neighbor yang di sini di mana KNN merupakan algoritma yang berfungsi untuk mengklasifikasikan atau memprediksi suatu data dalam data berdasarkan data pembelajaran atau trend dataset. Penulis juga telah melakukan pengujian nilai akurasi sebesar 64%, yang mana di sini sudah diukur oleh algoritma lain atau seperti decision tree, naive Bayes, tetapi KNN ini paling akurat. Dengan nilai akurasi Evans score, precision, dan recall, KNN menjadi yang paling akurat. Maka penulis memilih permodalan algoritma KNN ini. Selain itu, bahasa penggunaan yang digunakan untuk membentuk sistem nanti yaitu menggunakan Python dan Flash. Di bahasan kedua yaitu pendahuluan di latar belakang. Di sini saya memberikan contoh seperti yang ada di kota Jakarta, yaitu Sungai Ciliwung, yang mana menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, limbah sekitar 73% air limbah yang dibuang ke sungai-sungai di kota Jakarta itu cukup banyak ya dari kegiatan rumah tangga, memiliki kandungan zat yang sangat cukup mengkhawatirkan jika berlebihan seperti nitrat dan fosfat. Lalu pada penelitian ini penulis juga berusaha untuk memprediksi kualitas air yang baik untuk dikonsumsi manusia. Dataset yang diperoleh diambil dari website Kaggle. Lalu klasifikasi atau prediksi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memperhitungkan jumlah kandungan yang terdapat dalam air. Dataset yang didapatkan memiliki fitur seperti pH, hardness, solid, chloramines, dan lainnya. Nanti akan dijelaskan atau ditunjukkan pengujian dataset menggunakan algoritma perhitungan KNN pada kualitas air. Beberapa penelitian terkait seperti komparasi metode data mining KNN dengan Naive Bayes. Di sini saya memakai KNN dikarenakan paling akurat dan juga dikomparasikan dengan Naive Bayes memiliki keakurasian yang lebih tinggi. Di sini juga ada pembuktian dari pengujian dari penelitian terkait sebelumnya, yang mana KNN menjadi yang paling akurat untuk menghitung prediksi. Lalu 02 ada rumusan masalah. Di sini bagaimana mengimplementasikan ke dalam sebuah hasil kalkulasi prediksi kualitas air yang baik dikonsumsi berdasarkan dataset menggunakan algoritma KNN. Bagaimana hasil performa dari KNN yang digunakan untuk mengetahui akurasi kualitas air berdasarkan conclusion matrix. Lalu ada ruang lingkupnya berdasarkan rumusan masalah yang tersedia, yaitu ruang lingkupnya memprediksi dataset kualitas air yang dilakukan berdasarkan dataset yang didapatkan pada website Kaggle menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi kualitas air dan melakukan implementasi sistem informasi dalam bentuk website.
Keempat, tujuan penelitiannya menerapkan algoritma KNN untuk memprediksi kualitas air yang dapat dikonsumsi manusia, menerapkan sistem informasi berbasis website untuk memprediksi kualitas air. Yang ketiga, melakukan evaluasi performa KNN dalam memprediksi kualitas air dengan menggunakan confusion metric. Yang kelima, ada penelitian manfaat penelitian bagi penulis, yaitu di sini sebagai tolak ukur atas ilmu yang diterapkan pada masa perkuliahan di kampus UPN Veteran Jakarta. Lalu bagi pembaca, yaitu memberikan informasi dalam hal klasifikasi kualitas air atau prediksi mana kualitas air yang dapat dikonsumsi atau tidak, atau sebagai referensi untuk penelitian lain. Yang keenam adalah luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan pada penelitian ini dengan menghasilkan model prediksi kualitas air yang dapat dikonsumsi atau tidak pada manusia dalam kebutuhan sehari-harinya, memberikan platform untuk melakukan prediksi kualitas air pada website yang nanti akan dikembangkan. Terus ada sistematika penulisan, terdapat 3 sebab di sini: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada bab 1 ini berisikan seperti latar belakang, rumusan besar, ruang lingkup, tujuan, manfaat, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 berisikan teori-teori dasar yang dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan proposal SD ini. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu berisikan kerangka berpikir, alat atau alat serta bahan yang digunakan, jadwal dan waktu dari penelitian itu sendiri, serta metode-metode yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini pertama ada pengertian dari sistem informasi dan sistem informasi. Menurut Yogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk informasi, menurut Hutahain, adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Dan berdasarkan kesimpulan tadi, sistem informasi menurut saya ialah banyaknya kumpulan elemen yang terkait yang akan menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Lalu ada data mining. Di sini adalah sebuah proses analisa pola data atau kolerasi yang terdiri dari banyak field database dan yang dengan cara yang berbeda-beda dalam jumlah besar, yang menjadikan sebuah informasi didapatkan dalam proses data mining tersebut penting serta dapat dipakai untuk dapat meningkatkan keuntungan. Adapun secara detail pengelompokan dari proses dari data mining menurut LaRose, yaitu deskripsi, prediksi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Lalu ada algoritma Canary-Snaiber, adalah salah satu algoritma yang ada pada data mining dengan pendekatan klasifikasi. Prinsip kerjanya yaitu mencari data dengan jarak yang paling dekat antara data baru dengan data yang sudah ada atau variabel K atau tetangga. Di sini terdapat proses kerja menurut Goran Nescu secara singkat, yaitu menentukan nilai parameter K dan melakukan perhitungan nilai kuadrat jarak berdasarkan rumus Euclidean. Di sini merupakan proses kerja dari algoritma KNN. Lalu ada prediksi. Di sini prediksi merupakan suatu fungsi dalam data mining yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan prediksi data dengan beberapa variabel yang tidak ada dalam data yang diteliti. Lalu ada confusion metric. Di sini adalah sebuah metode pengukuran performa dari algoritma yang dipakai. Di sini confusion metric memiliki 4 kombinasi, yaitu ada true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Lalu ada website. Di sini merupakan kumpulan halaman yang terdapat pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu tergantung pengembangnya dan dapat diakses secara luas melalui browser dengan menggunakan URL. Lalu ada manfaat dari website itu sendiri, yaitu memperluas jangkauan promosi, memberikan informasi secara luas, dan menjadi wadah komunitas dan komunikasi. Lalu ada Python. Di sini bahasa pemrograman yang dipakai untuk banyak pengembangan perangkat lunak, dan yaitu bersifatnya open source atau bersifatnya terbuka, dapat diakses secara bebas. Kelas lalu
Poin 10 ada Flash, yaitu merupakan micro framework dengan bahasa pemrograman Python. Flash di sini berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan untuk membuat sebuah website. Jadi saya di sini menggunakan Flash untuk membuat websitenya. Lalu ada metode waterfall. Di sini metode waterfall merupakan perangkat metode yang paling populer ya, berdasarkan gambar di bawah. Metode waterfall ini metode kerjanya yaitu seperti air terjun yang terus mengalir melewati fase-fase perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian sistem. Di sini ada 6 tahap, tapi normalnya itu ada 5, yaitu ada sistem engineering, analisis, desain, coding and testing, implementasi, dan pemeliharaan. Lalu di sini ada pembahasan kualitas air. Kualitas air pada zaman sekarang masih menjadi masalah yang cukup kompleks di beberapa tempat, khususnya di perkotaan, karena banyaknya pembuangan limbah, banyaknya hal-hal buruk yang disisakan untuk dibuang ke sungai atau kali. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai kualitas air. Data kualitas air yang didapatkan dalam bentuk dataset yang akan dilakukan prediksi dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan metode KNN ini atau algoritma K-nearest neighbor. Lalu di sini menurut Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan ada 3 parameter nilai standarisasi kualitas air, yaitu ada syarat fisika, jernih atau tidaknya, berwarna atau bening, biasanya kan kalau bersih bening. Lalu ada syarat kimiawi, yaitu ada tingkat pH dan kandungan besi. Terus ada syarat mikrobiologi, yaitu adanya bakteri yang berbahaya atau tidak dalam air itu bisa menjadi tolak ukur. Selanjutnya ada penelitian terkait. Di sini pertama ada komparasi antara algoritma KNN dengan FBS, dengan hasil KNN menjadi metode paling akurat untuk penelitiannya. Lalu ada yang kedua ada prediksi kualitas air Sungai Ciliwung. Di sini hasilnya membuktikan bahwa Sungai Ciliwung masih banyak yang tercemar dengan sebesar 80,72% masih tercemar. Lalu ada penelitian terkait ketiga, yaitu implementasi algoritma KNN untuk identifikasi kualitas air di Kota Surakarta. Di sini dia menghasilkan implementasi yang berhasil dengan menggunakan algoritma KNN untuk menghitung dan memberikan hasil klasifikasi dengan kualitas air pada kota tersebut. Lalu ada perancangan website menggunakan metode waterfall untuk penerimaan siswa baru. Di sini dia berhasil menerapkannya untuk mempermudah calon siswa dalam melakukan pendaftaran. Lalu yang kelima ada penerapan metode waterfall dalam perancangan informasi berbasis Android dengan aplikasi bantuan sosial. Di sini dia juga berhasil mengimplementasikannya untuk memudahkan dinas sosial dalam mengontrol lembaga-lembaga tersebut, baik dalam semua kegiatan dan juga transparansi dana yang disalurkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada alur penelitian dari penelitian saya, yaitu pertama ada identifikasi masalah, studi pustaka, pengumuman dan pemahaman dataset, pengolahan data, yaitu ada proses pre-processing dan transformasi. Lalu ada pembagian data, ada proses data uji dan data training nanti dibagi. Lalu ada penerapan algoritma KNN. Lalu ada pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Di sini terdapat 5 tahap, yaitu analisis, desain, coding, implementasi, dan pengujian dengan menggunakan black box testing. Lalu ada pemeliharaan, terakhir ada kesimpulan. Lalu di sini identifikasi masalah. Pada tahap pertama ini adalah identifikasi masalah, yaitu penulis melakukan pengangkatan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan. Ketertarikan penulis untuk membahas kualitas air yang ditemukan pada website Kaggle dikarenakan masih jarangnya informasi mengenai prediksi antara kualitas air yang baik dikonsumsi ataupun tidak untuk masyarakat.
Lalu ada studi pustaka. Tahap kedua ini yaitu penulis melakukan pencarian untuk mendapatkan metode, teori, dan informasi lebih lanjut yang mendukung penelitian terkait berdasarkan dataset yang ditemukan. Lalu ada pengumpulan dan pemahaman dataset. Pada tahap ini, penulis mendalami mengenai datasetnya dengan mengetahui variabel yang ada, penjelasan lengkap mengenai variabel, mencari informasi yang cocok dengan memilih metode atau algoritma yang cocok yang digunakan dalam data mining nanti. Untuk variabel datasetnya yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama ada pH, lalu ada hardness, solid, chloramine, sulfate, conductivity, organic carbon, trihydralmetase, ada turbidity dan potability. Di sini terdapat 9 fitur dan 1 label. Yang labelnya itu potability, fiturnya itu dari pH sampai turbidity. Lalu yang kelima ada pengolahan dataset. Pada tahap ini yaitu data akan dilakukan pre-processing atau data cleaning dan transformasi demi memperoleh data yang lebih optimal. Lalu ada pembagian dataset. Tahap kelima ini yaitu membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Lalu ada penerapan algoritma KNN. Di sini melakukan proses prediksi data dengan menggunakan algoritma K-nearest-neighbor. Merupakan tahap ke-6. Algoritma ini mengklasifikasikan data latih atau training ke dalam ruang jumlah data terbanyak dari data tersebut. Untuk lebih detail bisa dilihat alurnya, yaitu memasukkan nilai K, hitung jarak antara data testing dan uji, cari nilai K terdekat, cari label mayoritas, menampilkan hasil prediksi, menampilkan hasil akurasi berdasarkan confusion matrix. Yang kedelapan ada pengembangan sistem waterfall. Di sini kita sudah ketahui sistem waterfall itu apa, jadi langsung saja ke pembahasan mengenai tahapnya. Di sini ada tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini pengembang sistem dengan tujuan untuk memahami perangkat lunak yang akan dikembangkan dan melakukan analisa informasi yang didapatkan berdasarkan dataset dan studi literatur yang ditemukan. Di tahap desain ini berdasarkan analisis kebutuhan tadi dibuatkan sebuah desain yang dimaksudkan pengembangan di sini untuk difokuskan kepada bentuk struktur dalam sebuah data dan tampilan muka. Lalu ada di proses yang ketiga ada coding, yaitu merupakan translasi desain yang pada tahap sebelumnya dalam bentuk program perangkat lunak. Sebuah program yang utuh yang telah dibuat adalah hasil yang diharapkan pada tahap ini. Lalu ada implementasi dan pengujian. Pada tahap ini semua unit yang dikembangkan sebelumnya akan langsung diuji menggunakan metode black box. Lalu ada pemeliharaan, yaitu pengujian pada tahap sebelumnya. Di tahap ini berdasarkan 4 tahap di atas akan dilakukan pemeliharaan secara berkala agar dapat terus digunakan secara luas. Lalu ada jadwal penelitian. Di sini ada jadwal 6 bulan. Yang pertama ada perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman dataset, pengolahan data, pembagian data, pengujian data dengan algoritma KNN, pembuatan aplikasi website, evaluasi dan testing, serta penulisan laporan sepanjang dari pemahaman tadi. Lalu ada alat pendukungnya seperti saya memakai PC, terus ada sistem operasinya Windows 10, aplikasi programnya menggunakan Flash, Draw.io, Anaconda Navigator, dan Microsoft Excel 2016. Untuk penulisan laporannya menggunakan Microsoft Word 2016, dan untuk browsingnya saya menggunakan Google Chrome. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.